hutan dan gunung di Indonesia bukan sekadar bentang alam. Bagi sebagian orang, ia adalah rumah. Bagi yang lain, ia adalah wilayah yang harus dihormati. Banyak pendaki dan warga sekitar gunung percaya satu hal sederhana: selama kita menjaga adab, alam pun akan menjaga kita. Namun, tidak semua orang pulang dengan pemahaman itu. Di sebuah gunung di Pulau Jawa, seorang pendaki berpengalaman mengaku tersesat di jalur yang ia hafal. Bukan 1 jam, bukan 2 jam, tapi semalaman penuh ia berjalan lurus, namun selalu kembali ke titik yang sama. Tak ada suara burung, tak ada angin. Hutan terasa diam, menatap. Saat fajar tiba, ia menemukan dirinya hanya beberapa meter dari pos awal. Di Kalimantan, para penebang hutan lama menyimpan kisah yang jarang diceritakan tentang sosok tinggi dan gelap yang berdiri diam di antara pepohonan. Tidak mengejar, tidak mengancam, hanya berdiri, seolah memastikan manusia tahu batasnya. Dan ketika batas itu dilanggar, kejadian aneh pun terjadi. Alat rusak tanpa sebab, orang jatuh sakit mendadak. Mimpi yang sama datang berulang. Di Sumatera, warga desa sekitar gunung sering mendengar suara langkah dan percakapan di jalur pendakian lama. Namun saat disapa, suara itu berhenti. Tak ada siapapun, hanya udara dingin dan perasaan sedang diawasi. Yang menarik, banyak dari kisah ini tidak berakhir dengan teror. Tidak ada penampakan mengerikan, tidak ada serangan, hanya peringatan. Seolah hutan dan gunung berkata, kami tidak ingin ditakuti, kami hanya ingin dihormati. Karena di tanah Nusantara, yang gaib tidak selalu jahat, ia hanya tidak suka dilupakan. Dan mungkin yang paling mistis dari semua kisah ini bukan tentang makhluk tak kasat mata, melainkan tentang kesombongan manusia yang lupa bahwa ia hanyalah tamu. Hutan dan gunung tidak pernah meminta untuk ditakuti. Mereka hanya ingin dihormati. Karena di sana, manusia bukan pemilik, melainkan tamu.